Halo Sobat Ngobrasur, jumpa lagi hari Selasa. Selasa ya? Selasa agak lebih siang ya, maksudnya lebih pagi. Karena apa ya? Oh ya, karena ada acara lain ya. Oke, semoga semua dalam kondisi sehat, terutama sehat jiwa. Oke, sebelum saya invite atau undang orangnya, tamu kita dari komunitas OKOC Buana M16. Apa itu Buana M16? Udah pernah muncul di sini belum ya? Harusnya sih udah. Kalau belum berarti ini perdana. Tapi sebelum itu kita tayangin dulu ya. Ini satu. Oke. Buana Melawai 16. Panjang amat namanya. Dini. Apa kabar Din? Dari Ayu. Ayu All Shop 18.100. Pak Indra, kalau saat ini usaha thrifting menurut Bapak bagaimana? Apakah prospek saat ini bagus? Thrifting atau apapun menurut saya sih selama kita bisa mengidentifikasi siapa yang beli, cakep. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi ya. 3 hal dalam menentukan kita mau melakukan usaha. Pertanyaan ini harus dijawab berurutan. Pertama, siapa yang beli? Jadi kalau pertanyaannya thrifting bagus nggak? Siapa yang beli? Kalau udah tahu siapa yang beli, namanya tahu nggak? Nomor teleponnya tahu nggak? Nomor 2, siapa dan bagaimana mengelolanya? Siapa nanti yang milihin bajunya? Siapa yang milihin thrifting baju ya? Udah itu terus siapa yang melakukan marketingnya? Siapa yang melakukan penjualan? Siapa yang melakukan pengiriman dan seterusnya? Itu harus dipikirin. Setelah pertanyaan 1 dan 2 terjawab, pertanyaan ketiga, seperti apa produk atau jasa yang kita akan sediakan? Ya, jadi 3 itu. Nah, kalau udah terjawab pertanyaan ketiga, balik lagi ke pertanyaan pertama. Kira-kira bisa nggak kita tajemin nih siapa yang beli? Kita tajemin lagi. Makin lama makin mengerucut sampai akhirnya kita tahu persis siapa sih yang akan beli. 3 pertanyaan tersebut harus terjawab oleh Ayu sebelum menentukan usaha apa ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Ini bukannya lagi kongres semua. Teropong Indonesian. Ini beda dengan teropong Senayan ya. Oke, kita langsung panggil ya. Atau kita lihat dulu siapa nih yang akan hadir. Udah ada sih di belakang itu. Satu namanya Wiwin. Satu lagi namanya siapa coba? Saya lihat bionya dulu ya. Wiwin, panggilnya Win. Masih muda. Masih di bawah saya yang jelas. Jauh. Semuanya kayaknya di bawah saya deh. Sama satu lagi Eki. Oke, kita lihat ya siapa yang udah hadir. Eki sama Wes Java. Bismillah, kita undang ya.
Eki udah, Wes Jaga juga sudah request. Oke, mudah-mudahan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Suara Halo, aman. selamat siang. Halo Mbak Win. Mbak Win. Mbak Win loading. Nggak apa-apa. Iya, Prof. Gimana Signalnya kabarnya, Prof? lebih stabil. Oke. Eki di mana nih Ki? Lagi di Kuningan, Prof. Kuningan, Jakarta Pusat Jawa atau Barat. Selatan? Oh, Jawa Jawa Barat. Barat. Asli Kuningan. Oh, asli Kuningan. Iya. Sama dengan ini, dok. Daerah mana Kuningannya? Di lebih tepatnya sih di Sangkan Mulia tapi dekat ke Cilimus. Sangkan Mulia, Cilimus. Iya. Oke. Oh, berarti sedikit lagi udah Sangkan Urip tuh ya. Iya, dekat malah tetanggaan sama Sangkan Urip, Prof. Oke. Kok bisa gabung dengan M16 yang di Jakarta? Waktu itu diajak sih sama teman kan saya tuh kuliah di Bogor. Jadi diajak sama teman ke Buana katanya. Waktu itu bikin NIB sih. Oh, oke, oke. Sebentar saya undang dulu Baik, Prof. Mbak Win. Mbak Win, mana Mbak Win? Where are you, Mbak Win? Mbak Win. Oh, oke. Menghilang. Mbak Win ada nggak? Nyaut dong. Hmm. Bentar ya. Iya, hilang. Oke, nanti kalau udah ada kasih tahu ya, Mbak Win. Baik. Terus atau Winnie. Yuk kita kenalan dulu sama Kang Eki. Wah, kalau orang Kuningan panggilannya Kang. Betul nggak? Kang. Bener, Kang. Bener, Prof. Oke. Sip, kita perkenalan pribadi dulu ya. Baik, Prof. Oke. Nanti yang pertanyaan kedua baru kita perkenalan mengenai usahanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Waalaikumsalam. Profesor Indra Uno yang memberi kesempatan untuk saya buat bersharing tentang berwirausaha dan teman-teman live juga. Perkenalkan nama saya Eki Ali Pramadoni. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Untuk apalagi Prof kira-kira backgroundnya Hobi lah, hobi. hobi hobi saya sebenarnya main futsal Prof ya, main bola. Cuma udah 2 tahun ini gak main bola nih gara-gara pandemi. Jadi Jadi gerak, beralih ke usaha. kalau gerak badannya apa nih sehari-hari? Sehari-hari kita ya sekarang udah usaha aja Prof. Beli Oke, bahan-bahan segala macam. Produktif lah. oke. Keren, keren, keren. Eki bisa mundur sedikit nggak supaya mukanya semuanya kelihatan? Biar gampang Oke, dikenal sama banyak baik orang Prof. gitu. Sampai sampai kepalanya sebesar kepala saya. Oke. Eki ini usianya baru 23 ya? Ya, benar. Baru 23 tahun. Terus latar belakangnya peternakan, betul? S1. Ya, peternakan S1 di Juanda, Bogor. Oh, Unida. Ya, Unida. Keren. Terus sekarang peternakan Sekarang ke jamur crispy itu nyambungnya gimana tuh?
Sebenarnya ada juga Prof, peternakan juga, cuma hanya membantu orang tua sih. Kalau dari peternakannya mah ada ayam broiler sih, ayam daging lah. Tapi kalau fokusnya Hmm, saya ke jamur, oke. Emang backgroundnya waktu S1 peternakan apa? Ayam juga? umum, lebih ke umum sih, bisa ke ayam. Tapi kalau di Juanda itu lebih ke ruminan, tergantung orang minat orangnya. Oh, oke, Waktu oke. saya KKL sih ke ruminan. Ruminan tuh apa ya? Ruminan saya itu kayak sapi, domba kayak gitu. Emang itu singkatan dari apa? Ruminan tuh semacam jenis dari apa buat apa ya namanya? Kayak kelompok jenisnya tuh, Bro. Kayak ruminan, Oh, terus ada unggas. oh, ruminan. Kok saya baru dengar ya tuh ya, ruminan ya? Ruminansia sebenarnya, ruminansia. Ada ruminansia, ada unggas sama monogastrik. Hmm, oke, oke. Coba, coba kelihatan nggak sama Eki itu Mbak Winnya ada nggak di ruangan sini? Saya soalnya Belum, nggak belum, kelihatan. belum ada. Belum ada ya? Bentar Iya. kalau gitu saya Soalnya coba tadi pas cek. waktu kita lagi ini juga agak terkendala sinyal kayaknya. Oh, pas lagi ngetes ya? Ya pas lagi tes. Hmm, oke, saya telepon dulu ini Baik. karena mungkin harus dibantu. Hello, hello. Waalaikumsalam. Itu Mbak Win menghilang. Oh ya udah, oke oke. Oke, thank you. Oh, benar-benar lagi restart. Oke, ruminansia. Wah, saya belajar baru nih. Apa aja tuh? Domba termasuk nggak? Domba termasuk ruminansia. Domba, kuda, sapi itu ruminansia. Kalau unggas itu lebih lebih ke ayam, bebek, itik itu unggas. Kalau kerbau, Kerbau itu termasuk ruminansia. kalau unta, Unta itu saya lupa lagi itu masuk ruminansia apa monogastrik ya? Ruminansia kayaknya. Ruminansia. Jadi oh, kalau monogastrik itu diartikannya kayak eh, bahasa peternakannya itu berlambung tiga kalau salah. Kalau nggak salah saya ini ya, Bro. Nggak saya pelajari gitu. hewan memamah biak gitu ya. Iya, kayak apa ya? Kayak buaya kayak gitu dia monogastrik masuknya. Oke, soalnya nggak mungkin peternakan peternakan buaya gitu. Atau mungkin juga. Iya. Bisa peternakan buaya. Lebih ke pemeliharaan sih. Soalnya dia Hmm, masuknya ke peternakan kalau buaya itu. oke oke. Wah, keren. Nah ini udah ada lagi. Saya invite Mbak Win. Waduh, mantep mantep. Nah, selama ini udah ikut berapa kali pelatihan? eh Lebih jelasnya sih di Kuningan lebih dari dua, tiga lah, Oh, 3 kali di Kuningan tuh. apa aja? Kemarin terakhir kemasan, pelatihan kemasan kemarin. Oke. Kalau nggak Baru salah banget. kemarin Pak Sandi dan tim ada di Kuningan. Ikutan nggak tuh? Yang di 2 hari Ciberem bukan. mungkin 2 hari lalu. Soalnya pas di ke Ciberem saya kebetulan lagi di Bogor. Oh, oke oke. Iya, Oke. Nah, ini udah hadir nih Mbak Win. Halo Mbak Win. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik. Tadi Alhamdulillah. tadi dikirim email nih.
Nggak tahu Pak, itu sinyal mungkin Pak. Oh, Tadi saya tunggu pada. jadi sinyalnya harus dikejar-kejar ya? Iya betul Pak, kayaknya. Untuk Google-nya lagi sensitif. Ya, udah biasa biasa biasa. Dalam dunia digital virtual ini hal-hal yang terkendala teknis itu banyak. Minggu lalu sama 2 minggu berturut-turut saya, wah, IG live-nya juga berantakan. Nggak tahu aplikasinya, nggak tahu signalnya, pokoknya berantakan aja. Jadi no issue, no worry, dan jangan dipikirin. Oke, Oke, siap Pak. Mbak, saya panggil Mbak Win karena Mbak Win jauh lebih muda dari saya. Mbak Win, silakan berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, halo, selamat siang semua. Terima kasih juga buat Pak Indra yang sudah mengundang saya. Ini suatu kehormatan buat saya. Kebetulan saya juga anggota N2616, jadi senang banget berada di komunitas yang tepat. Nama saya Liwin. Basically mungkin saya di event ya, jadi UKM ini itu suatu hal yang tidak disangka sebenarnya Pak. Jadi saya basically di event, kebetulan saya juga seorang ibu rumah tangga. Saya bekerja dan biasa di rumah memang Pak, biasa WFH panggilan. Jadi sudah terbiasa buat saya untuk selalu menggunakan otak kanan Pak, lebih ke kreatif kalau saya memang dari awal. Nah, kalau berhubungan dengan UKM itu suatu kebetulan Pak. Ada suatu momen yang mengundang saya, yang menggayat saya ke kampung halaman saya. Itu 2019 awalnya. Waktu itu saya bawa rombongan APBNI, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat, yaitu Pak Jayadi, ke Madasari, ke Pangandaran, Pak, kampung halaman saya di Pangandaran, kampungnya Bu Susi. Nah, disitulah saya melihat sesuatu yang unik. Jadi awalnya itulah yang benar-benar menggugah hati saya. Oh ternyata di Pangandaran ini punya sesuatu gitu. Itu adalah waktu awal itu garam Pak. Garam. Karena garam itu yang biasa kita lihat itu kan di pinggir pantai, di atas pasir ya, kotor. Kalau yang ini enggak Pak. Jadi geomembran and tunnel system. Dan garamnya pun putih. Ini kalau di komunitas saya di Girois, ini namanya kategorinya natural sea salt. Cuman harganya murah Pak. Nah ini yang mengetuk hati saya. Oh my God, ini kok murah banget. Sementara garam yang dari luar tuh kualitas. Mbak Win loading ya? Ya Ki? Iya, sinyal lagi kayaknya Pak Prof. Oke. Nggak apa-apa. Kita tunggu sedikit. Tapi kalau enggak, kita teruskan perbincangan dengan Eki. Nah, kayaknya ini agak Ya, lama nih. Oh iya, terputus lagi nih, terputus lagi. betul lagi. Oke, Win, tolong dibantu untuk cari signal. Kalau perlu di rumah tetangga. Karena Kayak signal wifi. kadang-kadang suka pindah antara rumah kita sama rumah tetangga. Jadi, atau ke loteng, lantai 2. Oke? Nah, nanti sebentar lagi saya undang lagi. Saya lihat. Masih ada di sini. Masih Saya udah keluar. ada. Oh, keluar lagi ya? Iya, udah keluar. Oke. Sekarang tiba saatnya Eki untuk promosi usaha. Silakan, Ki. Baik, makasih Prof. Berbagi cerita aja ya Prof. Sebenarnya saya juga dari kuliah itu udah mencoba-coba buat usaha lah gitu, usaha sedikit-sedikit sebelum ke jamur crispy ini. Awalnya itu
2018 saya coba, kan masuk kuliah itu saya 2017. 2018 saya coba bikin minuman dari susu sapi press mill yang botolan. Dari situ saya coba, dari situ berjalan sampai 1 tahun, pokoknya 1 tahun sebelum pandemi, sebelum pandemi itu saya berhenti karena ada 2 kendala. Pertama, saya naik ketua himpunan. Yang kedua, saat pandemi juga, jadi target saya tuh anak-anak sekolah ataupun anak kuliahan tuh di stop, jadi lewat online semua, jadi terkendala di situ. Akhirnya saya pulang ke Kuningan lagi. 2020 saya berhenti bisnis minuman. 2020 saya coba ke tanaman hidroponik di Kuningan tuh. Sampai berjalan sekitar di Kuningan sekitar 3-4 bulanan di Kuningan. Balik lagi saya ke Bogor. Nyelesain kuliah, KKL, skripsi segala macam. Terus pas 2021 saya pulang lagi ke Kuningan. Saya pengen usaha, gimana caranya? Tapi mental saya harus kuat gitu. Akhirnya saya coba jualan jamur, tapi yang keliling, pakai motor, buat nguatin mental saya. Karena di situ bener-bener saya apa sih namanya, anak muda yang baru terjun ke lapangan dunia usaha gitu. Buat ngelatih mentalnya, saya terjun ke eh, jualan jamur, nawarin ke orang. Di situ bener-bener istilahnya gengsi saya tuh diuji gitu. Mau nawarin gengsi, mau gimana gitu. Akhirnya saya beraniin, berjalan 1 tahun. Akhirnya habis 1 tahun jualan keliling itu, saya coba ke jualan jamur crispy tapi yang di gerobagan. Akhirnya dari situ di gerobagan jalan 2 bulan. Saya coba soalnya di Kuningan banyak juga UMKM di Kuningan tuh. Nah, akhirnya ada yang nyaranin, katanya coba buat jamur crispy tapi yang tahan lama. Nah, saya coba beli mesin spinnernya. Saya coba beli mesin spinner di daerah Depok sana, bawa pulang ke Kuningan. Saya coba terus-terusan sampai akhirnya baru 1 bulan saya dapat resep jamur crispy itu. Dan alhamdulillah, saya tanya-tanya terus ke orang customer ataupun ke saudara buat istilahnya apa ya, buat evaluasi buat jamur crispy-nya itu sendiri. Terus buat evaluasi buat diri saya sendiri, apa kurangnya, terus perlu evaluasi apa lagi. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah gitu, saya sampai sekarang gitu, jamur crispy ini masih berjalan gitu. Sebenarnya background saya itu kan, alhamdulillah, background saya tuh peternakan. Jadi saya tuh tadinya saya pengen usaha peternakan sendiri, cuma kan peternakan lumayan juga modalnya buat ininya. Jadi saya coba dialihin dulu gitu. Saya coba ke yang ini dulu deh, ke jamur crispy ini dulu. Apa-apa, nggak apa-apa. Mulai lewat mana juga nggak apa-apa. Nih, Bawin udah hadir lagi nih. Nggak apa-apa kalau sinyalnya emang berat di situ, Bawin boleh tekan itu tuh. Ada layarnya disentuh, udah itu terus ada gambar video, dipencet, jadi nggak pakai video, suara aja, supaya nggak terlalu berat. Ada nggak? Disentuh layarnya, terus ada gambar mikrofon, terus ada gambar video. Nah, itunya disentuh videonya. Jadi cuman buletan aja, gambar buletan aja. Jadi nanti nggak pakai video. Karena kalau pakai video kan berat. Ketemu Mbak Win?
Wah itu eh, lagunya jreng 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 dari Mbak Win apa dari Oki? Dari Mbak Win. Dari sini kayak Oh, saya oke lagi oke di ya. kafe Gak Pak. apa-apa Mbak Win. Hah? Oh lagi di Saya kafe. cari tempat yang kencang sebenarnya wifi-nya. Oh oke oke oke. Gak apa-apa. Tadi keputus, diterusin Mbak Win, silakan. Ya, jadi awal mulanya memang tidak sengaja Pak. Saya jadi UKM itu kayak karena sebuah panggilan, mungkin panggilan jiwa ya dari kampung saya di Pangandaran, yaitu tambak garam. Garam yang sangat bagus sekali kalau menurut saya, karena di komunitas saya di Jirwes itu kategorinya natural sea salt ya, lebih bagus dari Australian sea salt. Mungkin kalau disamakan dengan sabu, itu hampir sama Pak, putih bersih kristal. Nah, cuman harganya 3.500 per kilo. Masih jauh Pak dari beli beras 1 liter. Itu yang bikin saya melus dada, dan dari pihak petani juga ibu coba ibu kan orang Jakarta, ini diapain, jadi saya makin tertantang buat saya ini harus dibuat sesuatu gitu, karena kalau orang jual garam kan semua jual garam, kalau jual ke pasaran pasti akan kalah dengan industri, kalah dengan pabrikan. That's it. Nah, untuk itulah makanya saya upgrade value Pak, tidak dijual sebagai garam tapi sebagai body care. Itu awalnya. Dan kalau dibilang West Java Mahakaya, karena disitulah saya berdiri dan saya melihat sekitar saya, ternyata alam Jawa Barat itu kekayaan sumber daya alamnya luar biasa banget. Di Pangandaran aja selain garam itu ada yang namanya moringa Pak. Moringa kalau di komunitas saya itu bahasa itu daun kelor ya, tapi kalau bahasa ya, ilmiahnya itu moringa. Di Eropa itu hampir 4 juta per kilo, asal punya sertifikat organik. Dan ini yang harus kita olah. Selain itu ada yang namanya tamanu oil. Kalau di Pangandaran, di daerah pesisir pantai, itu ditanam sebagai berrier. Mungkin orang awam tahunya itu ketapang, Pak. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang orang nggak tahu, tapi orang bule tahu. Dan mereka sebenarnya berkeliaran di Indonesia mencari sumber daya alam Indonesia yang dibawa ke negaranya dalam bentuk mentah, lalu diekstrak, dijual lagi ke Indonesia, yang dibeli sama kita. Nah ini yang mau coba saya ubah mindsetnya. Ayo kita olah gitu. Olah garam, jangan sampai kita kalah sama orang luar. Orang luar sendiri ngiri loh sebenarnya dengan sumber daya alam kita. Di Pangandaran itu Pak, selain ada garam, ada moringa, ada kapulaga, ada tamanu oil. Itu yang dari Ketapang. Orang belum pada tahu Pak. Itu bisa dicek di Tokopedia, harganya lumayan. Kalau di Eropa itu sekitar 2 juta Pak per liter. Luar biasa kan? Nah ini yang saya coba combine. Waktu itu saya jadikan moringa serif Pak, dari mulai bath salt, sabun, infus oil saya pakai minyak kelapa. Minyak kelapa yang di pinggir pantai itu Pak, yang jatuh meruluk di pasir terus dibakar. Karena buat apa teh itu diolah, orang harganya 350 perak katanya. Aduh, saya tuh ngelus Pak. Ya udah coba dibikin minyak kelapa, ternyata hasilnya lebih bagus Pak. Lebih putih, lebih jernih. Minyak yang kelapa yang pinggir pantai itu. Jadi ada hal-hal yang tidak tahu yang harus coba disosialisasikan. Berjuang sendirian itu sebenarnya nggak enak Pak. Serius, jujur, sampai akhirnya saya buktikan sama mereka bahwa saya bisa. Dan alhamdulillah 2001 saya masuk ke kurasi beli kreatif lokal dari Bekraf. Dari 1000 saya lolos ke 100, ke 50, tapi selanjutnya nggak lolos karena ternyata izinnya BP POM Pak. Berat. Itu saya hanya
saya coba mengkreativitas, mencoba membuktikan bahwa ini bisa loh. Saya dari mulai bikin logo, bikin produk, bikin medsosnya, saya foto sendiri Pak. Saya foto sendiri, terus lalu saya bikin video sendiri, saya bikin caption, bikin copywriting, semua sendiri. Kebetulan alhamdulillah karena saya kerja di event, saya bisa itu semua. Dan saya bisa membuktikan itu bisa. Dan itu merambah, nggak cuma ke garam, sekarang saya bantu petani teh di Pasir Gombong, Pak, Tasik. Mungkin orang-orang tahunya kebun teh ada di Puncak, ada di Ciwidey, ternyata tidak Pak. Di Tasik ada Pak, Pasir Gombong. Mungkin di Garut juga ada, kejek. Kalau orang luar tahu namanya teh kejek, kita orang Indonesia nggak ada yang tahu Pak. Lucu kan? Nah, jadi ini yang saya coba olah. Gimana caranya teh yang dibeli murah dari petani itu diolah, di-upgrade. Jadi namanya Hosti Blend, Pak. Alhamdulillah dari hasil percobaan, hasil tes saya combine dengan petani buah lemon. Lemon juga bermasalah, Pak, petani lemon di Ciwidey. Mereka tanam lemon, kualitasnya hampir sama kayak lemon impor, tapi harganya murah di petani. Di petaninya ya Pak, itu 3.500. Saya bilang kalau dijual kayak gini ya salah, coba dikeringkan, karena kalau dikeringkan harganya akan lebih bagus, atau nggak di jus. Tapi lebih lagi-lagi kendala di lapangan itu Pak, yang namanya petani itu hanya mau jadi petani, jadi mindsetnya ya petani. Nah akhirnya ya oke. Berarti harus ada kepanjangan tangan dari petani untuk upgrade value, mengupgrade produknya untuk jadi sesuatu yang tadinya biasa saja jadi luar biasa. Yang tadinya harganya 3.500 jadi 35.000. Itu upgrade value yang sangat signifikan. Jadi itu makanya saya coba logonya pun, logo Wave Java pun saya sematkan moto adalah respect local wisdom. Kenapa? Karena saya ingin mengajak orang-orang, terutama anak muda, untuk menghargai kearifan lokal yang mana diincar oleh beberapa negara. Orang luar aja iri loh dengan kearifan lokal yang kita punya. Sekarang saya lagi ngincar Raja Polah, Pak, bambu. Saya lagi ngincar itu karena tipikalnya copy paste. Jadi perlu diketahui juga oleh semua teman-teman pemirsa di sini. 20 tahun yang lalu Vietnam itu belajar untuk menganyam bambu. Sekarang pasar Indonesia diambil alih oleh Vietnam. Nah ini yang harus kita cegah. Gimana caranya? Saya tahu itu karena saya ada di komunitas bambu Indonesia dan ada juga Pak yang orang bule yang peneliti yang mengambil kultur jaringannya untuk diteliti di negaranya. Bayangin, kultur jaringan sel bambu diambil. Indonesia punya 400 lebih jenis bambu banyak di dunia. Dan profesor Indonesia ada di Indonesia. Profesor wanita di dunia hanya satu di Indonesia, itu Profesor Elizabeth Wijaya. Dan itu yang coba kita upgrade Pak. Gimana caranya? Ini semua sumber daya alam, kearifan lokal yang kita punya ini kita upgrade semua. Jadi satu kemasan yang ready to sell, yang bisa kita banggakan, yang bisa jadi memberdayakan masyarakat desa dan bisa menaikkan perekonomian desa dan syukur memberdayakan masyarakat. Itu Pak moto saya sebenarnya. Ya alhamdulillah sekarang saya bisa berjalan dengan dan saya jadi KM Pak, secara nggak langsung. jadi saya datang saja Pak. Jadi seperti itu. UMKM itu bagus karena singkatan dari usaha maju kelas miliaran. Tuh, amin. Yes. Mesti positif ya Pak ya. Kalau buat yang dari Kuningan, usaha maju kantong menebal.
Amin. Amin, amin, amin. Ya, Mbak Mbak Nah, Win udah pernah ketemu atau kenal dengan Eki belum nih? kita pernah Udah, Pak. Pak. Udah, Udah sudah ya. pernah, Pak. Oke. Kebetulan Ya, di M Buana. Buana waktu itu kan bukannya pas acara Hari Ibu. Ya, hari Eh, Ibu itu. Pak Sandiaga Uno dan juga Pok Nur, Bapak juga hadir. Waktu saya bikin pelatihan bakso. Pelatihan garam. Oke, keren keren. Ini ada yang bilang, Nah, ini bilang suara Mbak Win kurang jernih. Ini pakai ini ya, pakai handsfree ya. Iya, Oh, kalau saya live itu pecah suaranya. Kalau nggak pakai ini, saya juga kurang dengar suara Bapak. oke. Silakan. Yang penting ngomongnya agak kerasan dikit biar lebih. Ya, oke, saya coba ya. Oke. Jadi sudah jelas ya suara saya, Udah, Pak. aman. Oke, baik. Ini ada KMA dari Cirebon, Mbak Win. Ini namanya Berkah Cirebon. Dia dari OKOC Forever komunitas, dan salah satu yang dilakukan adalah mendampingi para UMKM untuk mendapatkan perizinan termasuk BPOM. Ya, jadi kalau tadi Ya, ada kendala BPOM bisa langsung ke di bawah ya, ada Berkah Cirebon. Terus dia juga bermain di skincare atau di beauty gitu ya. Jadi udah kasih masukan nih, kasih masukannya bisa bikin rumah cantik garam dan produk hanya untuk kalangan sendiri Bu, bikin open kitchen. Jadi produknya dadakan dibuat biar nggak harus BPOM dulu. Nah, ini jadi untuk sementara sampai menunggu BPOM-nya ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau BPOM kan kalau kemasan ya, kemasan terus harus bisa. Nah, kayaknya nanti kontak ke Mbak Win ya, WS Java Mahakaya, biar bisa kolaborasi antara OKOC Forever sama OKOC Buana M16. M16 itu singkatan dari Melawai, Jalan Melawai nomor 16. Nah, itu tempat lahirnya gerakan OKOC di 2016 Desember lalu. Ya, jadi ini tempat bersejarah nih. Komunitasnya tadinya namanya komunitas Melawai aja, OKOC Melawai, sekarang sudah bertransformasi jadi Buana M16. Ya, sebagian yang original di OKOC Melawai udah gabung di Buana M16. Oke. Itu tadi kita udah promosi secara nggak langsung ya. Kalau tadi kan panjang lebar, sekarang promosi yang pendek. Jualan apa, beli di mana, terus berapa harganya, terus bisa kolaborasinya seperti apa. 4 hal ini disampaikan singkat supaya teman-teman bisa langsung nangkep ya. Boleh dimulai dari Eki, silakan Ki. Oke. Untuk usaha saya sendiri yaitu jamur crispy. Untuk pemasarannya saya sudah ada di Jabodetabek, di Bogor, Jakarta, Cikarang, malah sampai Cikarang, Tangerang, sama Sukabumi ada. Dan kita juga open reseller. Jadi teman-teman yang mau open reseller, yang mau jadi reseller kita, bisa ke IG-nya Sujun Crispy. Di situ ada link tree-nya, ada nomor WA-nya, bisa tanya-tanya gitu. Untuk harganya kita harga 10.000 yang 80 gram, dan untuk harga reseller kita beda lagi. Jadi buat teman-teman yang mau jadi reseller bisa, ataupun bisa join ke kita lewat bisa di DM IG Sujun Crispy. Bisa ditulis Oke. di bawah nggak? Di
bawah situ. Boleh. Ketik ya. Oke. Boleh. Kita lihat nomor teleponnya kalau ada. Boleh, Pak. Oke, makasih. Oke. Silakan Mbak Win. Singkat, padat 4 hal tersebut. Kok suaranya nggak ada Mbak Win? Saya aja atau semua? Cek suaranya ada. Bawinya surat. Benar ya Ki ya? Iya, nggak ada suaranya. Oke, gimana caranya? Caranya adalah mungkin kepencet tadi Mbak Win yang font itunya di layar yang ada gambar mic-nya itu ada gambar mic kecoret, dipencet gitu supaya jadi mic yang nggak kecoret. Ada nggak? belum kedengar. Belum ada suaranya. Atau boleh keluar lagi, terus nanti saya undang lagi kalau mau. Silakan yang mana aja yang nyaman. Kayaknya udah ada nih. Belum ada. Mau keluar dulu Mbak Win supaya suaranya ada. Iya, kayaknya terkendala suaranya. Iya, coba pakai itu deh. Bisa nggak? Cek 1 2. Cek 1 2. Belum. Acan ayah. Tacan. Orang Ya udah. semua ini, Mas. Mbak Win boleh chat di kanan atas itu di X, nanti saya undang lagi aja. Nah, oke, saya undang lagi sekarang. Sebentar ya. Oke. Mudah-mudahan aman. Sebenarnya kalau gini lah sehat. Cek. Sudah. Udah. Saya. Iya, lanjut. Oke. Halo teman-teman, saya ingin promosikan ini adalah hoki blend saya, yaitu teh hijau yang dipadukan dengan bunga, rempah, dan buah. Ini sudah dalam bentuk gift ya, bisa diberikan untuk souvenir atau gift buat kantor-kantor. Ini bisa hanya Rp75.000. Sudah ada tea infusernya di dalamnya, jadi sangat elegan ya kalau memberikan hampers ataupun untuk seminar atau wedding. Ini bisa didapatkan di westjava_mahakaya. Saya tidak jual di marketplace ya, jadi karena ini limited, jadi made by order. Tapi kalau untuk teh-tehnya bisa saya support ke kafe by request, tergantung dari pesanan. Kalau kalian punya kafe untuk teh yang berkualitas atau varian teh yang lain daripada yang lain, saya bisa buatkan. Jangan khawatir, ini sudah halal dan PIRT ya izinnya, jadi aman. Untuk kemasannya bisa juga by request di custom sesuai dengan nama ataupun dengan logo perusahaan bisa. Jadi ini kemarin saya juga untuk support beberapa perusahaan ya sebagai hampers lebaran. Jadi sangat cocok apalagi untuk teman terima. Jadi lah. Jadi kalau mau pesan bisa langsung ya ke westjava_mahakaya. Ada juga yang boxnya Pak, yang boxnya. Nanti saya kirimkan ke Bapak ya, supaya Bapak coba. Jadi ini tehnya nggak biasa, Jadi saya kemarin langsung ini local brand inside dan juga ini teh hijau dari yang dipadukan dengan buah-buahan dan bunga. Jadi di dalamnya
isinya petani semua Pak. Jadi motonya dengan berarti turut membantu petani lokal Indonesia. Oke teman-teman, silakan ya kalau mau ada. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak. Harganya berapa, Pak Win? Tadi udah belum? Apa saya yang kelihatan? Harganya 5.000 Pak. Kalau beli banyak saya bisa kasih diskon. Jadi semakin banyak semakin banyak harga bisa semakin murah. Seperti itu. Silakan. Waktu itu yang membedakan teh kita dengan teh yang lain adalah kita harus blend Pak. Oke. Itu kalau tehnya dicampur daun purik, pernah dengar nggak daun purik? Tahu? Nah, Bisa. bentuknya kayak gini nih, daun purik nih. Ya, tahu? Nah, Tahu Pak? daun purik itu kalau dicampur itu khasiatnya macem-macem. Dia bisa Ya, menambah stamina tubuh. Ekipasi betul. sekali. Betul. Meredakan nyeri. Ini yang Terus jelas info aja Pak. Yang putih ini sama moringa leaf dan juga bunga telang. oke. Bunga telang kalau bahasa Inggrisnya butterfly pea. Kan bahasa Inggris bahasa bulenya semuanya ada di dalam ini. Jadi moringa, bunga telang, terus juga ada apa namanya cengkeh, ada kayu manis, ada buah lemon, ada apel, semuanya ada di sini. Semuanya saya dry sendiri Pak. Masya Jadi Allah. homemade Keren. gitu. Oh, mantap. Keren. Ya. Makasih Pak. Makasih Mbak Win. Nah, teman-teman tadi itu adalah Ya. promosi salah satu produknya West Java Mahakaya ya. Masih banyak lagi produknya. Cuman kita karena terbatas waktu kita cuma itu aja. Nah, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. 10 menitan. Ada nggak cerita yang mau dibagi teman-teman, cerita yang terkait dengan usaha tapi rasanya pahit kayak jamu gitu, ada nggak supaya teman-teman bisa dapetin hikmahnya? Kalau Mas Eki ada nggak? Cerita paling apa ya? Ini nggak dideketin. Oh ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung tanya saya aja, tanya pertanyaan apa aja. Saya lebih ke bertanya sih Pak. Iya boleh. Lebih minta saran. Boleh. Kan di Kuningan itu banyak ya Pak UMKM di Kuningan tuh. Nah, saya juga ada sih UMKM satu yang ikut di Kuningan tuh sebagai anggota juga. Nah, cuma dia tuh belum tertata rapi. Nah, jadi ketuanya itu kan ibu-ibu. Jadi saya buat kasih konsepkan ke dia tuh agak susah gitu, biar UMKM ini tuh maju gitu. Jadi saya juga pengen UMKM yang ada di Kuningan tuh, yang komunitas UMKM di Kuningan maju gitu. Nah, saya pengen pendapat Bapak gitu, gimana caranya biar saya memberikan konsep ke dia, bahwa soalnya orangnya tuh agak susah juga Pak buat dikasih taunya gitu. Jadi agak geraknya juga agak susah gitu. Jadi kalau mau gerak tuh harus izin dia dulu, harus ini dia dulu gitu. Jadi saya agak susah di situnya gitu. Biar komunitas di sini tuh maju gitu. Oke. Cara yang paling gampang nih, cara yang paling gampang bikin suatu pelatihan yang berkolaborasi dengan komunitas lainnya ada di situ, termasuk dengan PBSI Indonesia.
Jadi bikin pelatihan hybrid gitu boleh, dia offline sama online. Di situ bisa undang pembicara-pembicara bukan nasional tapi satu sama lain, anggota komunitas, ya, anggota komunitas untuk berbagi mengenai keahlian atau ceritanya masing-masing. Jadi Eki pinjam mulut istilahnya, ya, Eki pinjam mulut orang lain untuk menyampaikannya ke rekan sendiri. Nah, dengan itu ya, agak belok dikit, tapi yang dapat manfaat itu jauh lebih banyak orang lain. Dan ini udah biasa kita lakukan untuk membuat suatu webinar itu nggak makan biaya, dan itu udah sehari-hari lah. Operasi Indonesia udah sehari-hari. Apalagi Eki dekat dengan KMA ya, KMA di Cirebon dan dan dekat tuh ya, dekat dengan Sangkan Mulia, Sangkan Mulia. Ya, Sangkan Urip ya Pak. Ya. Oh, Sangkan Mulia ya. Ya. Sangkan Urip. Nah, jadi bisa berkolaborasi sama Kak tinggal di daerah aja tuh, Berkah Cirebon. Berkah. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung ke yang lebih besar lagi. Kalau KMA itu OKOC Forever yang di Cirebon, karena OKOC Forever itu udah di 20 kota seluruh Indonesia. Nah, jadi itu sih saran saya. Nah, nanti Mbak Winnie bisa bantu sambungin juga ke Indonesia dan juga dengan KMA. Kalau Buana M16 ketua umumnya siapa? Pak Pujet, Siapa? Bang Jali, Pak Gojali Pak Aziz. Jali, Pak. Oh, Bang Jali. Pak Gojali. Iya. Ya, Ya, bilang sama Bang Jali kita bikin webinar dong. Ya. Boleh sampaikan. Pak Indra, Ya, saya meminta tolong sama Pak Indra. boleh. Tolong sampaikan pesan sama Pak Sandi. Kebetulan Pak Sandi kalau nggak salah lagi di Pangandaran nih. Ada acara aerospace apa dengan Bu Cici dan Pak J kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya kemarin lihat di udah pulang. Ya, jadi ini Pak, saya masih mengganjal mengenai petani garam karena dari 3 tambak tinggal 1 Pak yang di Madasari, yang dua itu sudah tutup, sudah tidak beroperasi lagi. Jadi saya minta tolong sama Pak. Ya, saya minta tolong sama Pak Sandi untuk coba ngetuk ke pintu ke Pemda daerah agar memberdayakan petani garam untuk dijadikan sebagai souvenir Pak. Kan ini ada erat kaitannya dengan Pokdaris. Karena waktu awal saya datang itu saya sudah presentasi di depan BUMDes, Sekdes, Ketua Petani Garam Madasari, lalu Ketua Karang Taruna sama Ibu PKK. Semuanya visual Pak, pakai PowerPoint Pak, saya presentasinya visual, tapi mereka enggak. Mbak Win, kurang 1 lagi. Ya. Namanya Bu Menteri. Ayo, Bu Menteri. Bu Suci. Ya. Iya, tadi saya ke sana itu kebetulan waktu saya ke sana Bu Susi lagi di Papua. Jadi kebetulan sekali pas saya ke sana tuh tidak bisa. Jadi saya masuk pintu lewat Sekdes Madasari waktu itu. Jadi saya titipkan proposal ini loh, ini prosedur kerjanya seperti ini. Terus ini garam bisa dijadikan sumber pendapatan desa jadi souvenir. Karena di Turki aja yang namanya sabun itu sudah 3 generasi Pak. Malah sekarang jadi sabun terkenal di Turki, aduh lupa namanya. Kenapa Pangandaran itu yang kaya sumber daya alam lautnya bisa dijadikan souvenir loh Pak, garamnya itu.
bisa dibanding dengan tiketnya kan lumayan Pak. Jadi itu sih kemauan saya yang tidak terpenuhi, uh, tidak tersampaikan. Saya mencoba mengangkat itu sudah sampai tahap di mana saya sudah disinap gitu Pak. Inapnya bukan saya menyerahkan, tapi ada stakeholder yang harus membantu dan mengerti bahwa garam itu nggak mau pendapatan desa itu tidak melulu pariwisata, harus ada pos 1, pos 2, pos 3. Kalau pariwisatanya kayak kemarin pandemi berarti pos 2-nya harus dihidupkan dong. Kayak pertanian sumber daya alam ini yang penting. Jadi jangan melulu pariwisata, ada hal lain yang bisa membangkitkan ekonomi desa, yang bisa membangkitkan petani. Itu maksud saya sih Pak. Cuman agak susah kalau saya sendirian. Saya bukan siapa-siapa di situ. Jadi agak susah Pak kalau saya bicara sendiri. Kan berjuang itu nggak enak Pak sendirian, harus rame-rame. Nanti kirim aja produknya ke saya, nanti saya testimoni deh. Begitu udah testimoni, nanti saya bisa kasih saran bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan Bang Sandi. Ya. Siap. Siap Pak, terima kasih. Oke. Nah, kalau ada cerita yang berbagi, kalau ada, kita langsung masuk ke kalimat penutup. Kalimat penutup kepada teman-teman yang mendengarkan sekarang maupun yang mendengarkan nanti. Silakan, Mas. Bang Eci, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Prof atas waktunya, atas kesempatannya bisa sharing, dan kepada Ketua Umum Buana M16 Bapak Gojali Aziz dan teman-teman pengurus dan anggota OKOC Buana M16. Kalimat penutup dari saya mungkin buat teman-teman yang mau usaha, lanjutin terus, jangan sampai nyerah, karena tidak ada kata sukses tanpa kerja keras. Terima kasih. Sebelum singkat aja Pak. Thank you. Sebelum Pak Bawin, ini ada Dini nih. Dini itu dari OKOC Forever dan dia trainer digital marketing. Dia ada di Kota Depok dekat Bogor. Nah, kalau boleh untuk digital marketing atau membantu pemasaran, gimana caranya yang terefektif, nanti Mbak Win kontak nih Dini Amelia, DINY ya juga. Tadi satu berkas Cirebon buat izin, terus Dini Amelia untuk digital marketing. Jadi ini buat juga buat jamur ya, jamur crispy. Baik Pak. Mudah-mudahan udah kelihatan kan ada tulisannya ya, Dini Amelia yang tulis mantap. Ada. Ya. Oke, keren. Silakan Mbak Win kalau sudah. Oh, lagi loading. Nah. Oke. Cereng. Loadingnya. Wah, belum. Berhenti. Bismillah. La haula. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, nah. dikasih itu, terus saya undang lagi. Oh ini nih. Oke, saya undang lagi ya, supaya bisa kasih kalimat penutup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ayo Mbak Win, kasih kalimat penutup. Halo. Yes. Kasih kalimat penutup. Bisa kedengaran nggak? Halo.
Coba diketik, Pak. Diketik. Halo. Oke, kedengeran Pak suaranya. Oke. Oke. Silakan kalimat penutupnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih saya sudah diundang. I'm so honest ya. Saya sangat bangga sekali bisa diundang di acaranya Pak Indra. Suatu kehormatan buat saya. Senang banget, apalagi kalau saya bisa ketemu langsung dengan Bapak. Tapi Amin. buat acara ini senang banget karena bisa menginspirasi mudah-mudahan ya. Tapi satu kata yang pesan saya buat para teman-teman yang baru mulai usaha, explore your ability. Gali dulu kemampuan diri kita sendiri ini bisa nggak? Jangan karena banyak ya orang yang mulai usaha karena latah lihat yang viral-viral akhirnya ikut, akhirnya karena bukan passionnya akhirnya gagal. Nah jadi jangan coba-coba memulai usaha karena tidak tahu passionnya itu di mana gitu. Yang kedua juga fit yourself with knowledge because knowledge will give you the money. Cuan. Jadi kalau kita punya pengalaman, punya ilmu, punya kemampuan, itu uang akan menghampiri kita sendiri. Jadi always fit your knowledge, your mind with knowledge. Jadi karena itu penting banget karena ilmu itu nggak akan mengenal batasan usia. Selalu jangan merasa kita udah mampu, tapi harus kita terus belajar. Dan yang lebih penting lagi adalah beranilah berbeda karena yang biasa udah banyak Pak. Itu moto hidup saya. Jadi itu buat teman-teman semua, silakan yang mau berusaha lihat dulu kemampuan diri kita mau di mana sektor usahanya. Jadi jangan coba-coba hanya ikut-ikutan, jangan ya. Jadi harus benar-benar tahu kemampuan dirinya itu di mana. Itu yang bikin kita akan maju terus dan usaha itu akan terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Jadi jangan pernah patah semangat. Keep it up terus. Terima kasih. Amin. 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 Makasih banget waktunya dan sukses. Silaturahmi terus ya. Maju bareng. Amin. Oke, Oce. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra. Makasih, Mbak Wen. Makasih, Eki. Makasih juga, Bob. Teman-teman, kita tadi bincang-bincang ya. Seru. Kenapa seru? Karena belajar lagi sesuatu yang baru. Tadi saya belajar mengenai peternakan. Wah. Terus belajar mengenai teh artisan. Oke, makasih nih teman-teman yang ada di sini, yang chatting. Eni Tabrin, terus ada RD Guntarsha, KMA, terus WK Airlangga. Oke. Siapa lagi nih? Dini, oke. Dan teman-teman lain yang ada di sini. Makasih ya udah ada di sini. Oh ya, before we go, mau mengingatkan bulan depan kita mau launching buku ini yang diterbitkan oleh salah satu pengusaha di Bandung. Pengusahanya adalah anggota komunitas OKOC Forever Bandung. Ngobras bareng Indra Uno. Tunggu informasinya ya. Siapa yang mau pesen langsung DM aja. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.